Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 IPS. Kembali kita melanjutkan pelajaran matematika tentang statistik ya. Jadi untuk pagi ini kita belajar tentang pemusatan data. Namun sebelum mengawali pelajaran ini, silakan kalian absensi, jangan lupa, karena nilai absensi merupakan nilai sikap kalian dalam mengikuti pelajaran matematika. Jadi persiapkan alat tulisnya, pensil, penggaris ya, pulpen dan lain sebagainya. Jadi untuk pagi ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang memberikan gambaran data yang diambil dari sampel yang mewakili populasi. Secara umum yang termasuk ukuran pemusatan data adalah min, median, dan modus. Ya, min artinya apa? Ya, rata-rata, median, nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul. Nah, kita bagi ukuran data ini, pemusatan data untuk data tunggal dan data berkelompok ya. Nah, untuk data tunggal jadi min atau X bar ya, adalah nilai rata-rata suatu data yang didapat dari jumlah semua nilai datum dibagi banyaknya datum ya. Jadi misalnya datanya X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka X rata-ratanya ya tinggal jumlahkan semua datanya, datumnya, jadi dibagi dengan banyaknya data. Jumlah semua ukuran dibagi dengan banyaknya ukuran ya. Itulah rata-rata. Kemudian untuk yang kedua, median. Ya, jadi biasa disingkat ME, adalah posisi nilai datum yang di tengah setelah datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, banyaknya data untuk ganjil, jadi medianya itu sama dengan X atau data ke setengah dikalikan dengan N plus 1 ya. Jadi data ke X atau data ke setengah N plus 1, sedangkan untuk datanya genap, jadi medianya itu setengah dari data ke Xn ditambah dengan data ke Xn plus 1 ya. Jadi berbeda untuk data ganjil dan data genap. Kalau diurutkan kelihatan ganjil, ya tinggal cari tengah-tengahnya ya. Kalau genap berarti kiri kanannya genap diambil di tengah-tengahnya dibagi 2. Nah, yang terakhir ini modus atau MO, itu adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi paling banyak atau terbesar ya. Nah, contohnya misal ini ada 3, carilah min, median, dan modus dari kumpulan data berikut. Datanya itu ada 6, 4, 8, 5, 7, 10, 7 lagi, 8, 12, dan 8. Nah, bagaimana cara menentukan nilai min, median, dan modus? Jadi pertama-tama datanya diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari tadi yang 6, 4, 8 dan seterusnya diurutkan jadi yang terkecil 4, 5, 6, 7, 7 2 kali, 8 yang 3 kali, 10, dan 12. Maka rata-ratanya apa? Jadi datanya ada 10, maka mencari rata-ratanya apa? Tinggal dijumlahkan datanya, jadi 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya sampai terakhir plus 12 dibagi dengan datanya ada 10, berarti jumlahnya ada 75 dibagi 10, 7,5. Jadi data dari yang ada ini sama dengan rata-rata 7,5. Itu rata-rata. Kemudian median. Nah, ini mediannya ada 10 data nih. Jadi tinggal setengah dari data ke
setengah N ditambah data ke setengah N plus 1. Jadi N nya ada 10, jadi tinggal data ke setengah dari data ke 5 ditambah data ke 6 dibagi 2. Jadi 7 dan 8 dijumlahkan dibagi 2, maka medianya atau tengah-tengahnya sama dengan 7,5. Bisa? Iya, jadi diurutkan itu lebih gampang kalau datanya sedikit ya. Nah, kemudian modus apa? Nilai yang atau datum yang sering muncul, paling banyak munculnya. Paling banyaknya ada yang 5 cuma 1, 4 cuma 1, 7 ada 2, 8 ada 3. Nah, ini yang sering muncul. Jadi 8. Bagaimana kalau misalnya ada 7-nya ada 3 lagi, ya 7 dan 8. Kalau semuanya 2, 4-nya ada 2, 5-nya ada 2, semuanya 2, itu modusnya nggak ada ya, karena semuanya sama ya. Nah, itu data tunggal ya, mencari ukuran pusatan, min, median, dan modus. Bagaimana untuk data berkelompok? Nah, data berkelompok yaitu minnya sama, itu sigma fi kali xi. Jadi sigma atau jumlah dari frekuensi kalikan nilai dibagi dengan banyaknya frekuensi. Kalau dengan menggunakan rata-rata sementara, ya rata-rata sementaranya ditambah dengan sigma fi kali d simpangan dibagi dengan sigma fi ya. Kalau pengkodean pakai coding, jadi ini rata-rata sementara ditambah sigma f1 nu 1 nu i dibagi dengan sigma f1 dikalikan dengan panjang interval. Nih, ini nanti akan lebih jelasnya kalau dengan menggunakan, atau ada soal dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Untuk median, ME-nya itu L2. L2 itu tepi bawah kelas yang memuat median. Jadi datanya kalau misalnya ada 50, nah tengah-tengahnya berapa, disitulah interval untuk atau data untuk yang menyatakan di nilai median. Jadi mediannya itu L2 ditambah setengah dari N dikurang sigma dari F2 dibagi F2 dikalikan I, dimana tadi L2 nya tepi bawah kelas yang memuat median, N nya banyaknya data. Nah, ini sigma F2 berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median. F2 nya frekuensi kelas yang memuat median, sedangkan I nya interval kelas. Sedangkan modus, ini modus MO nya, jadi L nya ini sama, ini tepi bawah kelas yang memuat kelas modus atau interval modus. Kemudian D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya ya, jadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, sedangkan I nya interval kelas ya. Jadi ini juga nanti lebih jelasnya di soal dengan distribusi frekuensi atau data berkelompok. Contohnya misalnya ini dalam suatu kelas terdapat nomor 1 ya. Dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Nilai rata-rata matematikanya sama dengan 6. Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan, maka rata-ratanya berubah menjadi 6,2. Dengan demikian berapa nilai siswa yang paling rendah tersebut? Nah, ini namanya anak perusak nilai rata-rata. Perusak apa jadi yang bagus? Iya, nggak ada dia nilainya malah rata-ratanya tinggi ya. Ada dia nilainya rata-ratanya 6 gitu. Nah, bagaimana cara menentukan nilai siswa yang tidak diikutsertakan? Nah, ini rata-rata matematika 20 siswa itu 6,2.
Jadi rata-rata yang pertama 6,2. Nah, nilai satu siswa misalnya P. Jadi ini 20 siswa, jadi rata-ratanya 6,2. Kemudian nilai siswanya itu rata-rata sama dengan P. Nah, nilai rata-rata matematika 20 siswa ini sama dengan 6 ya. Maka X-nya sama dengan 6 ini. Jadi X rata-ratanya N1 kali X1 ditambah N2 kali X rata-rata X2 dibagi N1 plus N2. Nah, tinggal kita substitusi aja rata-ratanya. Ini 6, ini yang N1 nya 20, rata-ratanya 6,2. Kemudian kalau si A nya 1 orang, itu rata-ratanya P. Nah, kemudian 20 ditambah 1 jadi 21, maka P nya 2. Jadi nilai satu siswa adalah nilainya 2. Nah, ini anak yang tadinya tidak diikutsertakan nilainya 2 ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada tabel nilai ujian. Nilai ujiannya ada yang nilai 3, mulai dari 3, 4, 5, 6 sampai 9. Nilai 3 ada 3, nilai 4 ada 5, nilai 5 ada 12 dan seterusnya. Jika siswa dinyatakan lulus ya, seseorang siswa dinyatakan lulus jika ujiannya lebih tinggi dari nilai rata-rata dikurang 1 dari tabel di atas. Berapa banyak jumlah siswa yang lulus? Nah, ini jadi kalau keluar tabel nilainya, ini nilai 3 ada frekuensinya ada 3, nilai 4 ada 5, 5 ada 12 dan seterusnya. Sehingga rata-rata nilai ujian ini yaitu sama dengan tinggal dijumlahkan F1 kali X1, FI dikalikan XI. Jadi ini jumlahnya 364 dibagi 60, maka hasilnya sama dengan berapa? 6,07. Ini rata-rata keseluruhan. Nah, sekarang nilai lulus adalah lebih besar dari nilai rata-rata dikurang 1. Nilai rata-rata kan 6,07 dikurang 1 berarti 5,07. Nah, ini batas kelulusannya. Jadi yang lulusnya berapa? Tinggal dijumlahkan 17 tambah 14 tambah 6 tambah 3, maka ada 40 siswa yang lulus. Yang lainnya tidak lulus. Sisanya ada berapa? 10, ada 20 siswa yang tidak lulus. Itulah ukuran pemusatan data ya, data tunggal maupun data berkelompok ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.